bisa dikatakan bahwa strategi politik biaya murah itu adalah strategi yang dikelola dengan baik. Nah, dikelola dengan baik itu butuh konsultan yang baik. Konsultan harusnya diperiksa juga dengan benar. Jangan sampai seorang konsultan itu atau lembaga konsultan itu diasal sewa. Dia harus dicek apakah dia bisa mengelola keuangan juga dengan baik. Yang jelas kalau Citra Indonesia memang setiap kandidat di awal-awal curiga bahwa kita terlalu boros. Ini bukan masalah boros, ini masalah efisiensi. Jadi boros itu dilihat targetnya apa. Jadi kalau misalnya targetnya memang bagus dan bisa mencapai target dengan biaya segitu masuk akal atau tidak. Nah, cuma orang-orang kandidat itu sering menghitung bahwa itu terlalu besar tanpa melihat hasil dari pekerjaan itu. Halo Sobat Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Bersama saya, Yulisa Fitri, dan rekan saya Lala, Citra Indonesia hari ini akan mengangkat tema yaitu strategi politik dengan biaya yang murah. Baik Pak, saat ini seperti yang kita ketahui, pertarungan politik sangat pelik. Sehingga apakah masih bisa jika strategi politik dilakukan dengan biaya murah? Dan bagaimana strategi politik dengan biaya murah itu terus dapat berjalan? Ya, banyak orang berharap menggunakan pembiayaan politik itu dengan biaya yang murah. Apakah itu maju pilpres, maju pileg, maju pilkada. Kalau pilpres itu agak sulit untuk ditekan biayanya karena ini memang jangka pertarungannya bersifat nasional, kemudian waktunya juga sudah ditentukan, jadi tergantung juga dengan lawan politiknya. Tapi kalau pileg dengan pilkada itu memang bisa dikelola semurah mungkin. Nah, tapi semurah mungkin ini dia relatif, tidak bisa diirit. Murah bukan berarti irit. Jadi orang sering menganggap bahwa kalau dia maju pilkada, maju pileg, dia bisa irit biaya. Nah, ini yang akan berakibat fatal karena ketika dia melakukan pengiritan itu berkonsekuensi pada penurunan peluang dia untuk menang. Karena juga itu tergantung dari lawan politiknya, situasi di lapangan, kecenderungan para pemilih, kemudian juga bagaimana mesin politik dia bekerja, kemudian juga bagaimana jejaring dia juga mendekati para pemilih itu. Jadi kalau kita menganggap bahwa biaya murah itu artinya pengiritan, itu keliru. Nah, makanya Citra Indonesia selalu mengatakan berapa kandidat itu punya biaya. Kandidat punya biaya bukan berarti kita mata duitan atau kita juga mengatakan bahwa segala-galanya bertumpu pada uang, bukan, tapi lebih memastikan bahwa dengan sejumlah dana itu kita akan mengelolanya dengan baik, seefisien mungkin agar kandidat kita itu bisa menang. Jadi bisa dikatakan bahwa strategi politik biaya murah itu adalah strategi yang dikelola dengan baik. Nah, dikelola dengan baik itu butuh konsultan yang baik. Jadi tidak bisa sembarangan misalnya, saya punya tim sukses, nanti tinggal saya lihat aja kalau tim sukses mengajukan biaya 100, nanti saya potong aja 70. Nanti saya akan tanya sama istri saya tanya sama adik saya tanya sama paman saya, kira-kira di lapangan itu butuh begini nggak? Ini akan kacau dan ribet. Karena akhirnya di divisi-divisi tim sukses itu akan berusaha bahwa ini kandidat harus mereka akali karena setiap proposal yang diajukan 100, 200 selalu dipotong. Nah, siapa yang bisa mencermati itu? Hanya konsultan yang bisa mencermati itu. Nah, konsultan harusnya diperiksa juga dengan benar. Jangan sampai seorang konsultan itu atau lembaga konsultan itu diasal sewa. Dia harus dicek apakah dia bisa mengelola keuangan juga dengan baik. Yang jelas kalau Citra Indonesia memang setiap kandidat di awal-awal curiga bahwa kita terlalu boros. Ini bukan masalah boros, ini masalah efisiensi. Jadi boros itu dilihat targetnya apa. Jadi kalau misalnya targetnya memang bagus dan bisa mencapai target dengan biaya segitu masuk akal atau tidak. Nah, cuma orang-orang kandidat itu sering menghitung bahwa itu terlalu besar tanpa melihat hasil dari pekerjaan itu. Nah, menarik banget nih Pak. Terkait murah itu relatif, ada nominal tertentu nggak untuk misalkan legislatif harus ada uang segini? Pasti kan orang relatif itu semana gitu Pak? Ya, relatif itu
kalau di pilkada yang kita bisa hitung, karena kalau di legislatif, di pileg itu rumit menghitungnya. Bahkan nanti klien kita, calon kandidat itu akan pusing mendengar angka-angka itu, dan mereka akhirnya memutuskan lebih baik saya maju sendiri aja. Tapi rata-rata para calon legislatif itu banyak juga yang mengeluarkan biaya yang cukup besar itu, bahkan untuk DPR RI di suatu daerah tertentu bisa keluar sampai puluhan miliar. Itu bagi saya keterlaluan, itu terlalu boros, tapi juga walaupun sudah boros masih juga tidak menang. Hitungan-hitungan kita sih sebenarnya kalau seorang kandidat untuk DPR RI keluar biaya 6-7 miliar itu harusnya dia sudah bisa menang. Memang kalau Citra Indonesia kan menjamin kemenangan di pemilihan legislatif itu memang nggak sebesar di pilkada. Kalau pilkada kita bisa berani menjamin kemenangan 97-98% kita bisa jamin. Tapi kalau pileg kita hanya sampai 67% sampai 68% gitu. Karena variabel dalam pileg itu sangat rumit ya. Kita harus menghitung persaingan internal partai, kita harus menghitung persaingan antar partai, kita harus menghitung persaingan antar kandidat di internal juga, kemudian kita juga harus menghitung persaingan kandidat di luar partai dan reaksi masyarakat. Jadi lebih rumit. Dengan variabel yang rumit, biaya secara rasional harusnya lebih sedikit dari pilkada. Tapi bagi kami itu tidak sederhana itu untuk memenangkan klien. Jadi memang Citra Indonesia berusaha untuk tidak menerima klien dari pileg. Saya nggak tega aja, mereka sudah keluar uang banyak, kemudian ternyata hasilnya tidak optimal. Tapi kalau pilkada, pembiayaan itu kita sudah hitung clear bahwa berapa jumlah suara di sana, voters di sana, dikali 65.000. Memang besar dikali 65.000 itu, tapi kita bisa hitung rata-rata memang ketika kita memegang klien ternyata biaya yang keluar hanya 55.000 per suara. Dan bisa ditekan lagi, tapi tergantung kondisi di lapangan, tergantung topografinya, tergantung luas areanya, tergantung persebaran konstituennya. Banyak variabel yang bisa kita hitung, termasuk juga efektivitas jejaring tim suksesnya. Baik Pak, saya ingin bertanya nih Pak, kira-kira dalam proses pilkada tersebut sebenarnya atau pemilihan-pemilihan lainnya itu paling banyak untuk mengeluarkan biaya itu di bagian apa tuh Pak biasanya? Tergantung dia kelemahannya di mana. Ketika kelemahannya di jejaring ya kita harus push di jejaring. Ketika kelemahannya di image ya, di branding dia, kita push di sana. Tapi yang sudah pasti biaya sosialisasi itu nggak bisa ditawar, termasuk kampanye media luar ruang, buat banner, spanduk, baliho itu memang biaya itu harus dikeluarkan dan harus tepat pengeluarannya atau launchingnya itu. Ketika kita sebar harus tepat timingnya. Kadang orang-orang menganggap yang penting rame, yang penting terlihat marak. Nggak begitu, itu harus diukur. Jadi misalnya hari ini kita keluarkan banner 10.000 misalnya, itu memang sudah kita hitung, bukan sembarangan. Oh ini Pak ada yang nyumbang 10.000 sebar, oh ini ada lagi yang nyumbang 30.000 sebar. Nggak begitu, kita harus hitung karena orang juga masyarakat nggak bisa langsung ditabrakin begitu banyak, kemudian ternyata besok kita nggak ada uang, sepi gitu bannernya. Itu juga nggak tepat seperti itu. Jadi banyak strategi yang harus kita lakukan. Nah, menyangkut pos, tadi saya bilang bahwa jejaring mungkin kalau dia lemah biayanya kita harus lebih besar. Kalau personal brandingnya dia lemah biayanya juga di situ besar. Kemudian juga kalau misalnya ternyata dia betul-betul tidak punya orang yang dipercaya, nah kita harus bikin orang-orang yang bisa mengawal ini. Misalnya untuk pengawalan tiap TPS. Kemudian juga kita misalnya ada jejaring itulah, koordinator di tiap-tiap daerah itu perlu. Tapi kita lebih percaya bahwa bagaimana kita harus mempersuasi orang untuk menerima kesan yang baik di kepala orang sehingga orang bisa memilih. Dan seperti yang saya bilang, memang puluhan juta rakyat Indonesia memilih Pak Jokowi itu ketemu langsung Pak Jokowi semua kan tidak. Kenapa dia memilih? Karena dia percaya bahwa Pak Jokowi adalah orang yang layak untuk dia harapkan untuk jadi presiden.
Nah, kepercayaan itu munculnya dari mana? Dari pikiran. Nah, itu yang akan kita lakukan buat klien kita. Jadi bukan dengan rame-rame, dengan tim sukses. Pak, kita banyak Pak tim sukses. Ini ada lembaga atau organisasi dengan sekian ribu anggota, bisa kita kendalikan untuk memilih Bapak atau memilih kandidat kita. Saya nggak percaya hal-hal begitu. Satu orang punya organisasi 4.000 orang, kemudian dia mengatakan kepada 4.000 orang itu, pilih si A. Saya nggak percaya itu, karena setiap orang di kepalanya itu ada gambaran, ada referensi di pikiran dia untuk memilih seorang kandidat. Nah, itu tugas kita. Jadi memang kita bisa mempersuade atau mempengaruhi atau approach, melakukan pendekatan kepada pemimpin organisasi, tapi itu sifatnya, percayalah, sifatnya hanya formal, bahkan cenderung formalitas, agar kita jangan terlalu banyak diganggu juga di situ. Tapi kalau untuk mengatakan bahwa tenang, bahwa pimpinan di sana sudah ke kita, itu kan banyak tuh kandidat-kandidat bilang tenang bahwa di sana sudah ke kita. Nah, itu seolah-olah seluruh 4.000 anggota organisasi itu akan memilih dia semua secara utuh, secara bulat. Saya tidak percaya itu. Citra Indonesia tidak percaya itu. Walaupun dari 4.000 orang itu, misalnya ternyata terdata di sana ada 3.800 orang yang memilih. Itu bukan karena omongan sesaat dari pemimpin itu, tapi hasil kerja keras dari seluruh tim ini, dari strategi-strategi yang dikeluarkan oleh konsultan itu. Gitu. Jadi strategi yang jitu yang dimiliki oleh Citra Indonesia sebagai pembeda dalam mengelola uang kandidat yang relatif sedikit itu bagaimana? Jadi begini, kalau kita dapat kesepakatan finansial dengan kandidat pilkada, ini sebagai contoh, kemudian kita bilang, Bang atau Kanda, ini biayanya 65.000 per orang misalnya. Dia ada nggak uang seperti itu? Misalnya ketika di total ternyata uang itu dengan jumlah pemilih di sana di total 30 miliar misalnya. Ketika dia mengatakan, waduh Dinda, saya tidak punya uang 30 miliar. Nah, saya cek misalnya, berapa? Ternyata dia hanya punya uang 20 miliar. Kita bagi lagi, kita hitung lagi, kita cek mana yang bisa kita turunkan di sana. Nah, ketika misalnya ketemu angkanya, ternyata Bang, ini untuk menang di situ butuh biaya 24 miliar. Bisa nggak kita cari tambahan 4 miliar? Saya usahakan. Nah, ketika dia usahakan, dia menyadari bahwa 20 miliar itu hanya menjamin 80% kemenangan. Buat Citra Indonesia, ketika dia punya uang 24 miliar, 97-98% itu kita jamin kemenangannya. Tapi ketika dia cuma punya 20, berarti kemenangan itu jaminannya 80. Kenapa kita cuma mengatakan jaminannya 80? Karena tergantung dari gerakan lawan juga, tergantung dari efektivitas lawan juga. Jadi 80 itu tergantung dari gerakan orang lain. Tapi ketika kita punya 24 miliar, itu tergantung pada bagaimana strategi kita yang baik gitu. Jadi mudah-mudahan dengan dialog ini dengan kandidat, mereka menyadari bahwa uang bukan segala-galanya, tapi juga uang itu menentukan presentasi kemenangan, jaminan kemenangan buat dia kita lakukan besok-besok untuk pertarungan ini gitu. Jadi saya harapkan jangan kita menganggap bahwa uang terus, tapi logiknya bahwa itu memang diperlukan untuk dia menang. Kalau di bawah 20 miliar misalnya dia mengatakan, aduh Dinda, kita cuma punya uang 15 miliar. Kita katakan bahwa 15 miliar itu ternyata drop, peluangnya cuma tinggal 50-55%. Mau maju atau tidak? Dan kalau dia mengatakan, ya nggak apa-apa, 50-55% kita coba. Resiko kita tanggung bareng-bareng. Tapi saya sudah mengatakan sebaiknya tidak usah maju, karena itu perjudian kalau sudah seperti itu, dan Citra Indonesia tidak nyaman melakukan langkah-langkah yang sifatnya berjudi. Jadi mudah-mudahan dengan biaya murah itu adalah biaya yang rasional, bukan biaya yang untuk diirit tapi berharap menang. Itu keliru. Oke, terima kasih. Perbincangan kita sangat menarik sekali mengenai strategi politik dengan biaya yang murah. Jangan lupa selalu tonton video terbaru di YouTube channel Citra Indonesia. Like, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.